Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Rizka Silviana siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 10 September 2024. Sajian utama hari ini antara lain, kobaran api hanguskan mes karyawan PT SIG. Diduga tidak netral, pejabat ASN di Oku diperiksa Bawaslu. Warga berburu air bersih akibat kekeringan. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemirsa. Kebakaran hebat melanda mes karyawan milik PT SIG Kecamatan Sako, Palembang. Derasnya angin dan besarnya api ikut membakar lahan kosong dan hampir merambat pemukiman warga. Dari rekaman warga terlihat api sudah membesar membakar lahan kosong dan mes karyawan di lokasi kejadian. Terdengar kepanikan warga dari pemukiman perumahan. Besarnya api menghabiskan 8 pintu mes karyawan PT SIG Sako, Palembang. Angin kencang membuat api secara sporadis juga membakar lahan kosong dan nyaris merambat pemukiman warga yang berada di sekitar lokasi. Api pertama kali diketahui sudah membesar di salah satu mes paling ujung yang tidak berpenghuni. Petugas yang mendapat laporan terjadi kebakaran di mes milik PT SIG menerjunkan 5 unit mobil pemadam ke lokasi kejadian. Petugas mengalami kesulitan untuk mencapai lokasi dikarenakan kendaraan pemadam tidak bisa mendekat ke lokasi kebakaran. Iya, di sekitarnya memang ada lahan. Berapa lama tadi pemadaman, Kak? Jadi pemadaman kita mengcover api yang besar tadi lebih kurang 1 jam. Namun hingga saat ini 16.00 lebih kita masih melakukan pendinginan di lokasi ya. Soalnya ada sebagian lahan gambut itu ya? Iya, sebagian ada lahan di permukaan tanah seperti itu kan. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian, namun petugas pemadam tetap melakukan pendinginan di sekitar lokasi. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran rumah di Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan menewaskan pria lansia yang mengidap stroke. Pria ini tak mampu menyelamatkan diri lantaran tinggal sendiri di rumah. Roni, 65 tahun, warga desa Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan tewas terpanggang api lantaran rumahnya terbakar Minggu pagi kemarin. Pria lansia ini tak mampu menyelamatkan diri dari kobaran api yang menghanguskan rumahnya karena tinggal sebatang kara di rumah. Selain itu, korban diketahui mengidap penyakit stroke sehingga hanya pasrah saat rumahnya terbakar. Korban tinggal sendirian di rumah setelah berpisah dengan istrinya dan mengidap stroke tahun 2022, sementara anaknya semuanya bekerja di luar daerah. Korban terkadang ditemani anak angkatnya, namun sebelum kejadian itu, anak angkat korban ini pulang ke rumah orang tuanya karena ibunya sakit. Tapi waktu kejadian lagi dewean apa tidak? Dewean. Aku datang balik ke dusunnya, saya tanya lu. Biasanya datang ke sini ya? Berdua tinggal di rumah. Aku kan siapa tuh lah ya? Anak-anaknya kemana almarhum? Anaknya begawi kali keluarga. Usai korban ditemukan petugas yang sudah hitam arang itu langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Belum diketahui asal api dari mana hingga menyebabkan rumah korban terbakar. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sudah sangat banyak poster dan baliho pilkada dari pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Muara Enim yang terpasang di setiap titik. Yang disayangkan warga, poster pilkada tersebut dipasang di pohon dengan cara memaku. Ini bisa merusak pohon dan pemandangan kota. Saat ini sudah banyak berbagai jenis bentuk alat peraga kampanye milik sejumlah pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang bertebaran di setiap titik kota Muara Enim. Bahkan poster dari calon yang tidak mendaftar pun masih terlihat di sejumlah titik. Meski saat ini tahapan Pilkada 2024 baru masuk pada tahapan pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan dari 4 pasangan bakal calon peserta pemilu. Keberadaan poster baliho dari peserta sudah sangat banyak, sehingga menjadi polusi pandangan karena terpasang tidak beraturan. Bahkan tim pemenangan dari calon kontestan memasang poster yang mereka dukung di pohon dengan cara memaku.
Edi Susanto menyayangkan kalau ada poster dari peserta pilkada di Muara Enim memasang di pohon. Selain mengganggu pemandangan, poster yang dipasang dengan cara dipaku bakal merusak pohon yang digunakan sebagai paru-paru kota. Memang memaku tidak langsung berefek pada pohon, namun itu bisa berdampak jangka panjang ke depannya. Tergantung ke posternya ya. Kalau posternya lebar di pohon tentu ya ganggu pemandangan. Satu ya. Yang kedua tentu pohonnya jadi gimana gitu, ikut Rusak ya? terpengaruh. Oh, Apalagi oke. kalau pakai paku. Ya. Kan mati ya. Ya. Cuman memang enggak spontanitas langsung mati sih enggak. Cuman Ya. tentu Pengaruh lah masih Mas. maksud ya kematian. Dengan banyaknya baliho dan poster pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Muara Enim menjadi tanggung jawab pihak terkait. Dalam hal ini Satpol PP untuk bisa menertibkan, mengingat saat ini belum masuk masa kampanye, terutama baliho atau poster yang melanggar perda. Dari Muara Enim, Edwin Salsatria, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Calon Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru terus melakukan kunjungan ke masyarakat. Kali ini Herman Deru menghadiri acara peringatan ulang tahun Dewa Hin Chun Chin Shen. Ribuan warga Tionghoa menghadiri peringatan ulang tahun Dewa Hin Chun Chin Shen di Kelenteng Ching Hong Tong Soak Permai Kebun Sayur Palembang. Tak hanya warga Tionghoa yang hadir meramaikan peringatan hari ulang tahun Dewa Hin Chun Chin Shen, namun juga dihadiri oleh calon Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Di malam penuh keakraban itu pun Herman Deru menyempatkan memberikan sambutan terima kasih kepada warga Tionghoa yang telah mengundangnya dalam peringatan ulang tahun Dewi Hin Chun Chin Shen, dan dirinya pun melantunkan sebuah lagu. Menurut Herman Deru, peringatan ulang tahun Dewa Hin Chun Chin Shen menjadikan sarana silaturahmi dan keakraban serta kebersamaan khususnya warga Tionghoa. Jadikan ajang untuk menjalin keakraban sesama masyarakat yang beribadah di kelenteng ini. Selamat. Termasuk tadi juga Bapak nyanyikan lagu Aku Takut, itu maksudnya gimana Pak? Jangan ditinggal ke aku nih. Panitia peringatan ulang tahun Dewa Hin Chun Chin Shen menuturkan, kegiatan ini dihadiri ribuan masyarakat Tionghoa dengan tujuan menjalin kebersamaan dan meminta doa keselamatan serta kesehatan, dan rutin dilaksanakan setiap 8 bulan Imlek menurut kalender Imlek. Warga yang hadir pun tak luput mengabadikan momen dengan bersuah foto bersama calon Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Dari Palembang, Yudo Handoko, iNews melaporkan. Pemirsa, limbah minyak mentah yang berasal dari sumur TAP 405 yang merupakan sumur tua milik perusahaan Pertamina File Pendopo cemari lingkungan. Jajaran minyak terus keluar dari sumur dan cemari lingkungan sekitar. Minyak mentah terus keluar dari sumur TPA 405 BP Talang Akar, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Aliran minyak mencemari lingkungan sekitar. Terlihat dari sumur minyak mentah terus bergelembung keluar dari sumur. Banyaknya ceceran minyak selain mencemari lingkungan juga dikhawatirkan akan memicu kebakaran. Mengingat saat ini merupakan musim kemarau yang tentu saja rentan akan kebakaran. Anggota DPRD Pali Romi Suryadi dari fraksi Partai Amanat Nasional mengatakan saat mendapat laporan dari masyarakat langsung mengecek ke lokasi. Beliau menyampaikan ini merupakan kejahatan lingkungan. Pihak perusahaan terkesan membiarkan dan dirinya akan bawa ke meja DPRD Pali untuk dilakukan pembahasan. Merupakan kejahatan lingkungan. Ini kalau melihat limbah ini sudah bertahun-tahun ini. Waktu kita tanya dengan masyarakat seputar ini sudah dilaporkan dengan Pertamina, tapi Pertamina tidak ada tindakan. Ya, kita kepada Pertamina ya untuk menindaklanjuti limbah ini. Pemilik lahan yang di sekitar sumur mengatakan pihaknya telah laporan pada pihak Pertamina namun belum ditindaklanjuti. Mereka merasa takut karena bersebelahan dengan lahan yang baru dibuka. Takut terjadi kebakaran serta menelan korban, mengingat minyak mentah juga mengandung gas. Saya kenewan aku di ladang pusika. Takut ada api-api kan, takut ada gas takut ada kebakaran, mengapa ya gitu. Nah, Pertamina nyala kami ya gitu. Jadi terganggu gitu? Terganggu lah. Sementara itu, pihak Pertamina memberikan jawaban bahwa kebocoran minyak mentah ini akibat sabotase, dirusak orang yang tidak dikenal di bagian kepala sumur, sehingga menyebabkan crude oil keluar. Pihaknya telah melakukan penanganan. Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan.
Pejabat ASN Oku diperiksa Bawaslu diduga tidak netral. Saksikan beritanya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda babu. Anda masih bersama kami dalam seputar iNews Sumsel. Badan Pengawas Pemilu Oku melakukan pemeriksaan dan pemanggilan terhadap Sekda Oku Darmawan Irianto dan 4 pejabat lainnya pada Jumat siang. Pemeriksaan ini terkait dugaan Sekda tidak netral menghadapi Pilkada Oku. Sekretaris Daerah Oku Darmawan Irianto bersama 4 pejabat, terdiri Kepala Inspektur Oku Akarim, Kepala Kantor Ketahanan Pangan Slamet Riyadi, Kadin Pariwisata Alfarizi, Camat Lubuk Batang M. Haris, diperiksa Badan Pengawas Pemilu Oku buntut dugaan ketidaknetralan abdi negara ini. Pemeriksaan terkait kehadiran pejabat ASN di acara Grass Track yang disebut-sebut disponsori salah satu calon bupati dan calon wakil bupati Oku 2024 YPNYSS. Pantauan di lapangan, Kepala Kantor Ketahanan Pangan Slamet Riyadi tiba lebih dulu di kantor Bawaslu Oku sekitar pukul 8 pagi. Slamet langsung menjalani pemeriksaan dan sempat disumpah sebelum diperiksa Komisioner Bawaslu Oku. Tak lama berselang, Inspektur Kabupaten Oku Akarim menyusul tiba di lokasi. Selanjutnya tiba Kepala Dinas Pariwisata Alfarizi dan Camat Lubuk Batang M. Haris. Diketahui para pejabat daerah ini satu persatu diperiksa di salah satu ruangan di kantor tersebut. Dan terakhir Sekda Oku. Karena kebetulan istri saya lama menjadi camat Sano dan saya kenal dengan kadesnya, terutama saya diundang dan saya hadir. Jadi tidak ada sama sekali di situ spanduk, pamflet ataupun apa yang menunjukkan itu acara daripada paslon. Iya, kalau kapasitas yang hadir ini kan terundang, ya terundang. Jadi sejauh ini baru sebatas itu dulu yang bisa kita kasih tahu. Undangan dari siapa, Pak? Ya itu terundang dari lembaga Karang Taruna, itu dulu yang kita kasih tahu. Jadi nanti kita kan masih pendalaman, kan, dan juga masih ada klarifikasi. Jadi masih kita laksanakan. Sementara Sekda Oku usai pemeriksaan enggan diwawancarai dan berlalu meninggalkan awak media. Dari akun Komri Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, pemirsa, sidang kasus yang menewaskan lawan musuh tawuran Putra Alam. 3 pelaku dituntut jaksa 12 tahun penjara. Ibu korban tidak puas minta keadilan agar hakim nanti menghukum para pelaku lebih berat lagi. Persidangan kasus 3 pelaku tawuran antar kelompok remaja sebabkan tewasnya Putra Alam akibat penganiayaan menggunakan sajam yang terjadi di Jalan Maijen Yusuf, Kelurahan Keramasan, Kertapati, Palembang. Kini 3 pelaku Laguna Nopriansyah, Miko Aprilian, dan Muhammad Fadil jalani sidang tuntutan jaksa di Pengadilan Negeri Palembang. Ketiga terdakwa didakwa pasal berlapis, pasal 170 ayat 3 KUHP, pasal 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 338 KUHP.
Ketiganya dituntut jaksa masing-masing 12 tahun penjara. Mendengar tuntutan jaksa Kejari Palembang tersebut, Yana, ibu korban, menyatakan tak puas dengan tuntutan jaksa. Minta hakim agar berikan putusan kepada pelaku dihukum seberat-beratnya. Ucapan tanggapannya yuk. Kami minta seberat-beratnya. Habis ini kan masih ada sidang putusan ya. Harapannya dengan hakim gimana yuk? Bisa lebih tinggi ini. Lebih tinggi lagi kami minta. Lebih tinggi lagi. Selanjutnya, sidang akan kembali digelar tanggal 10 September dengan agenda pledoi pembelaan dari ketiga terdakwa. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Memasuki musim kemarau membuat sejumlah warga di Kota Lubuk Linggau mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Hal ini disebabkan kondisi air sumur sudah mengering, sehingga warga harus rela mengantri guna mendapatkan air bersih dari sumber mata air. Seperti inilah kondisi warga yang tengah mengangkut air bersih di sumber mata air alami dari dalam sumur yang berada di Kelurahan Karya Bakti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Tampak satu-satunya sumber mata air yang jernih dimanfaatkan warga untuk mandi dan mencuci. Selain itu juga warga secara bergantian mengambil air dengan menggunakan galon dan jerigen untuk keperluan sehari-hari baik untuk konsumsi air minum dan memasak. Warga mengaku sejak masuknya musim kemarau, membuat air sumur di rumah mengering, sehingga warga di Kelurahan Karya Bakti terpaksa memanfaatkan sumber mata air yang dikenal dengan sebutan sumur kembang. Setiap hari warga setempat terpaksa mengangkut air bersih ini dengan menggunakan jerigen yang diangkut dengan sepeda motor. Biasanya aktivitas mengangkut air dari sumber kembang ramai dilakukan warga pada waktu pagi dan sore hari. Sementara itu warga pun pasrah dengan kondisi sulitnya mendapatkan air bersih dan berharap ada bantuan air bersih dari pemerintah selama musim kemarau terjadi. Sudah sekitar 2 mingguan Pak. 2 mingguan ya? Iya. Jadi kita ngambil banyak di sumur kembang ini. Ini Jalan Rinjani. oh, banyak sumber air ada ya? Alhamdulillah sini orang-orang banyak ngambil di sini Pak, sumber air Pak. Berapa bulan? Jadi kita ngambil sumber sini ya? Di situ tempat aku tuh banyak Om. 2 sumur malah. Cuman bau. Kalau kemarau ini ya? Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Ya pemirsa, demikian saja seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Rizka Silviana, sampai jumpa.